menerima banyak sekali harta dari ayahnya, dia begitu bahagia, dia begitu senang sekali, dan segera pergi ke luar negeri. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Heni di channel Heni Cute. Oke, kali ini Kak Heni akan menceritakan suatu cerita mengenai anak yang hilang. Kok bisa hilang ya? Kemana dia? Nah, penasaran kan? Ayo ikuti ceritanya ya. Cerita dimulai. Pada suatu hari, ada seorang ayah yang kaya raya di kotanya, memiliki 2 orang anak. Anaknya yang pertama, kita sebut aja namanya si Sulung, dan anaknya yang kedua, kita sebut aja namanya si Bungsu. Nah, ayahnya ini yang kaya raya, punya banyak uang, banyak harta. Dia membagi harta warisannya untuk kedua orang putranya ini. Akhirnya, anaknya yang kedua meminta haknya kepada ayahnya untuk segera diberikan kepadanya berupa uang, berupa harta, semuanya. Dan karena anaknya meminta haknya, akhirnya ayahnya yang baik hati ini memberikan kepada anaknya warisan yang telah dijanjikannya kepada anaknya ini. Setelah si bungsu ini menerima banyak sekali harta dari ayahnya, dia begitu bahagia, dia begitu senang sekali, dan segera pergi ke luar negeri. Setelah di tempat yang barunya itu, dia menghambur-hamburkan uangnya, berfoya-foya, dia membeli baju yang banyak, membeli jajan yang banyak. Pokoknya dia membeli apapun yang dia mau saat itu juga harus ada. Main sama teman-temannya, dan teman-temannya juga banyak. Akhirnya dia traktir teman-temannya. Dia beli apapun yang diminta teman-temannya. Dia pergi ke sana kemari tanpa memikirkan masa depannya, tanpa memikirkan juga nanti duitnya bakalan habis. Lama-lama uang si bungsu ini akhirnya mulai berkurang dan mulai habis. Nah, kebetulan di tempat si bungsu ini berada sekarang terjadi bencana kelaparan. Orang-orang susah mendapatkan makanan. Kalau mau mendapat makanan, orang-orang harus membayar berlipat-lipat ganda untuk mendapatkan makanan yang mereka inginkan di kota ini. Karena si bungsu udah gak punya uang, lama-lama dijauhi sama teman-temannya, ditinggalin sama teman-temannya, dan di saat si bungsu minta bantuan, teman-temannya juga udah gak mau ngebantuin lagi, karena udah gak punya apa-apa lagi, udah gak punya duit, udah gak bisa main lagi kemana-mana. Akhirnya dia berniat buat nyari kerjaan di tempat orang lain. Pas dia nyari kerjaan, susah kan nyari kerjaan, dia juga nggak punya pengalaman kerja. Akhirnya ketemulah dia pada seorang bos. Dia meminta pekerjaan sama si bos ini. Si bos ini juga punya peternakan. Akhirnya si bungsu ini kerja di peternakan itu. Tapi karena saking kelaparannya, gak tahan kelaparan, dia pengen makan sisa makanan dari peternakan itu. Tapi gak dibolehin juga sama bosnya. Sisa makanan aja gak dibolehin sama bosnya. Akhirnya dia kelaparan, dia menangis, dia merenung, dia teringat sama ayahnya. Dia berpikir, kalau seandainya dia ada di rumah ayahnya, dia pasti nggak kelaparan, dia pasti nggak kekurangan makanan, karena ayahnya adalah orang yang paling kaya di kotanya. Bahkan pelayan-pelayan ayahnya pun tidak kelaparan. Akhirnya si bungsu ini pengen pulang ke tempat ayahnya. Saking dia kelaparan, saking dia udah nggak kuat, kalau ayahnya tidak memaafkan dia pun, dia mau dengan sukarela menjadi pelayan di rumah ayahnya. Akhirnya si bungsu ini membulatkan tekad untuk pulang ke rumah ayahnya.
Dia berjalan jauh sekali dan akhirnya tiba di rumah ayahnya. Masih jauh dari rumahnya, dia udah melihat tuh rumah ayahnya dari jauh dan memandangi rumahnya itu yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan kemegahan. Tiba-tiba ayahnya keluar rumah. Ayahnya ini melihat anaknya si bungsu dari jauh dan ayahnya berlari memeluk anaknya. Lalu si bungsu ini juga memeluk ayahnya dan menangis dan minta maaf sama ayahnya. Dia menyesal dan meminta maaf karena dia sudah berdosa sama ayahnya. Dia sudah bikin ayahnya kecewa. Dia sudah menghambur-hamburkan uang ayahnya. Dia sudah boros dan tidak pulang ke rumah juga. Si bungsu berkata, "Ayah, kalau ayah berkenan, saya mau menjadi pelayan di rumah ayah." Dan dengan kasih ayahnya, karena ayahnya sayang sama anaknya, ayahnya mencintai anaknya, ayahnya berkata, "Kamu tidak usah menjadi pelayan, kamu tetap anak aku yang aku kasihi, yang aku sayangi, dan aku bahagia kamu sudah kembali ke rumah." Lalu sang ayah memanggil pelayan-pelayannya, katanya, "Pelayan-pelayan, sini." Ayahnya dengan bersukacita bahagia berkata, "Anakku udah kembali. Bawa dia ke rumah dan kasih pakaian yang terbaik, kasih sepatu yang terbaik, kasih cincin emas yang paling bagus, dan kita merayakan pesta yang sangat meriah karena anakku sudah kembali dari kota yang jauh." Akhirnya terjadilah pesta yang meriah, pesta yang sangat megah, pesta yang luar biasa, penuh tarian, penuh dengan musik, penuh dengan suara seruli, dan akhirnya si sulung pulang ke rumahnya. Nah, sebelum masuk ke rumah, si sulung bengong, dia termenung. Ada apa yang terjadi di rumahku? Ada pesta apa yang terjadi di rumahku? Kok aku nggak tahu? Begitu kata si sulung. Nah, akhirnya dia memanggil pelayan, katanya, "Pelayan, kesini. Apa yang terjadi?" Nah, kata si pelayan ini, "Adikmu sudah kembali dan ayahmu mengadakan pesta yang sangat besar untuk adikmu." Akhirnya si sulung marah. Dia kesal sama ayahnya. Dalam hati si sulung, kenapa ayah mengadakan pesta yang sangat meriah, sedangkan si bungsu dia itu sudah menghambur-hamburkan uang, buat ayah kecewa, sudah tidak peduli sama orang tua, sudah menghabiskan harta warisan yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, tapi kenapa ayahnya masih sayang sama dia? Sementara aku yang sudah menyayangi ayahku, aku yang sudah mendampingin dia, tapi aku tidak pernah diadain perayaan pesta apa-apa sama ayahku selama ini. Terus si sulung akhirnya nggak mau masuk ke dalam rumah. Nah, ayahnya akhirnya keluar dan melihat si sulung dan dia datang kepada si sulung. Terus kata ayahnya, "Ayo masuk." Kata si sulung, "Nggak mau." "Kenapa ayah mau merayain pesta buat si bungsu, sedangkan dia sudah membuat ayah kecewa?" Lalu ayahnya nasihati si sulung. Kata ayahnya, "Adikmu emang benar, sudah boros, sudah membuat ayah kecewa, sudah menghambur-hamburkan uang, tapi adikmu sudah menerima akibatnya. Di luar sana dia juga menderita, dia juga kelaparan, dan dia juga udah meminta maaf, udah tahu kesalahannya. Dan adikmu juga sudah bertobat, jadi kita harus mengampuninya, kita harus menerimanya, dan kita harus bersuka cita buat dia, biar dia juga menjadi anak yang baik, dan dia layak mendapat kehidupan seperti kita di sini yang gak kelaparan." Nah, akhirnya hati si sulung tersentuh. Ada benarnya juga ya, gitu. Kasihan juga kalau adiknya di luar sana mati kelaparan, sedangkan di sini kan mereka banyak makanan, gitu katanya. Akhirnya si sulung menerimanya. Dia mau masuk ke rumah dan mau merangkul adiknya, dan ayah dan kedua anak ini saling merangkul, saling
memeluk satu sama lain dan akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Yeay, bahagia. Tamat. Nah, gimana ceritanya? Seru nggak? Ayo, siapa yang udah membuat ayahnya kecewa, udah membuat mamanya sedih? Kita jangan begitu ya. Oke teman-teman, inti dari cerita ini adalah kita jangan menjadi orang yang boros